Halo, berjumpa lagi bersama saya di tutorial gratis Gudangnya Tutorial. Oke, pada kesempatan ini kembali saya akan menunjukkan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji validitas ya. Nah, untuk beberapa teman-teman yang telah bertanya pada kolom komentar pada video saya yang sebelumnya, terima kasih sebelumnya, dan di sini saya coba untuk menjawab ya. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam uji validitas sebenarnya. Nah, teknik-teknik tersebut bisa teman-teman gunakan tergantung dari keadaan data yang ada ya bagi teman-teman ya. Data teman-teman yang ada seperti apa, bisa teman-teman gunakan tekniknya. Teknik yang pertama adalah uji validitas secara keseluruhan. Nah, uji validitas secara keseluruhan itu bisa teman-teman gunakan apabila keadaan data teman-teman itu sedikit ya. Katakan seperti ini. Nah, sedikit ya, karena jumlah pertanyaannya cuma di bawah 5 ya, di bawah 5. Kemudian jumlah variabelnya memang banyak, tetapi jumlah pertanyaannya cuma 2-3 ya, di bawah 5 lah artinya. Nah, jika keadaan data seperti ini, bisa teman-teman melakukan uji validitas secara keseluruhan. Nah, jikalau teman-teman melakukan uji validitas secara keseluruhan, maka nilai total yang digunakan itu adalah seperti ini ya. Kita menjumlahkan setiap baris ya, dari kolom variabel x1 sampai variabel y ya, semuanya kita jumlahkan ya. Ini nilai totalnya yang akan kita gunakan dalam uji validitas. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman masukkan ke lembar SPSS untuk dilakukan uji validitas. Namun akan saya jelaskan nantinya setelah saya menjelaskan semua teknik-teknik yang digunakan ya dalam uji validitas. Oke, ini adalah teknik yang pertama yang bisa teman-teman gunakan, yaitu uji validitas secara keseluruhan jikalau keadaan data teman-teman itu sangat sedikit. Nah, kemudian teknik yang kedua ya, ada 4 teknik. Teknik yang kedua di mana teman-teman melakukan uji validitas secara terpisah. Nah, jikalau teman-teman melakukan uji validitas secara terpisah, apabila ya keadaan datanya sangat banyak seperti ini, maka boleh teman-teman melakukan uji validitas secara terpisah. Di sini apabila teman-teman melakukan uji validitas secara terpisah, di mana variabel x-nya dilakukan uji validitas sendiri, kemudian dilakukan uji validitas y-nya sendiri gitu. Nah, jika dilakukan secara terpisah antara variabel x dan y, maka nilai totalnya dipisahkan ya. Dipisahkan di mana total x-nya merupakan penjumlahan ya, penjumlahan nilai pada kolom variabel x saja. Kemudian nilai total y dijumlahkan pada variabel y-nya saja ya. Kemudian teknik yang ketiga ya. Teknik yang ketiga adalah menggunakan nilai total ya, bukan menggunakan nilai interval ini ya. Tidak menggunakan nilai interval ini, tetapi menggunakan nilai total. Nah, jikalau menggunakan nilai total, itu kita akan menjumlahkan setiap variabel ya, sendiri-sendiri. Di sini adalah total x1-nya, kemudian ini adalah total x2, x3, x4 dan y-nya ya. Kemudian kita kembali satukan ya, satukan nilai total seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini adalah nilai total variabel x1 tadi, x2, x3, x4 dan nilai total y. Kemudian kita buat lagi satu kolom baru, yaitu totalnya, di mana kita menjumlahkan total ini ya. Nah, cara tinggal kita masukkan data-data ini ke dalam SPSS ya. Katakan seperti ini. Kemudian kita tinggal copy ya. Kita tinggal copy. Kita pindahkan ke variabel halaman SPSS-nya. Nah, di sini tinggal teman-teman buat. Ini adalah x1, x2, x3, x4 dan ini adalah y. Ya. Kemudian kita copy nilai totalnya. Kita pastikan di bagian sini. Kemudian kita beri nama variabelnya adalah total ya. Nah, untuk desimalnya dinolkan saja ya. Dinolkan. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, tinggal kita lakukan uji validitas. Caranya adalah klik analyze, kemudian klik correlate ya.
Kemudian klik bivariate, pindahkan seluruhnya ya. Pindahkan seluruhnya, kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah melakukan uji validitas secara keseluruhan ya untuk teknik 3, tetapi yang digunakan adalah nilai totalnya. Nah, seperti ini bisa ya untuk uji validitas. Atau teman-teman ingin menggunakan seperti ini juga boleh ya, ini juga boleh. Tinggal teman-teman copy ya, copy variabel X-nya ya, dimana teman-teman ingin melakukan uji validitas secara terpisah ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir kita copy totalnya. Kita pastikan di sini. Oke, sama seperti yang tadi, desimalnya kita nolkan saja. Nah, ya. Selanjutnya tinggal dirubah variabelnya. Ini saya rubah saja totalnya. Kemudian selanjutnya tinggal kita melakukan uji validitas sama seperti yang tadi, klik analyze. Kemudian correlate, bivariate ya. Kemudian kita pindahkan seluruhnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman sudah melakukan uji validitas terhadap variabel X. Selanjutnya tinggal teman-teman melakukan uji validitas terhadap variabel Y-nya. Caranya sama saja. Nah, itulah 3 teknik yang bisa teman-teman gunakan ya dalam uji validitas. Tergantung dari keadaan data yang ada. Jikalau datanya sangat sedikit, bisa menggunakan nilai interval ya. Kemudian dilakukan uji validitas secara keseluruhan. Ataukah apabila teman-teman memiliki jumlah data yang sangat banyak, maka teman-teman bisa tetap menggunakan nilai interval ini, tetapi dilakukan uji validitas secara terpisah antara variabel X dan variabel Y. Namun yang pilihan yang ketiga adalah teman-teman melakukan uji validitas tetap ya secara keseluruhan, tetapi yang digunakan bukan nilai intervalnya, yang digunakan adalah nilai total interval setiap variabelnya. Kemudian dilakukan uji validitas. Nah, itulah teknik-teknik yang bisa teman-teman gunakan dalam uji validitas ya. Tinggal teman-teman pilih mana yang ingin teman-teman gunakan sesuai dengan keadaan data teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya pada kolom komentar. Akan saya jawab dan akan saya pandu ya. Jikalau bisa akan saya pandu secara langsung ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan saya mengenai beragam teknik uji validitas yang digunakan. Salam hormat selalu dari saya, sukses selalu.